Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pulang kampung untuk membangun kampung, inilah yang dilakukan oleh Dwi Sulistianingsih, wanita kelahiran Bogor, Jawa Barat. Meski telah menjadi seorang sarjana dan mendapat kesempatan bekerja di pemerintahan daerah, namun Dwi meninggalkan pekerjaannya untuk membangun pendidikan dan perekonomian di kampung halamannya. Menjadi sarjana dari salah satu universitas negeri di Semarang dan sempat bekerja di sebuah lembaga pemerintahan, Dwi Sulistia memantapkan hatinya kembali ke kampung halamannya. Keputusannya untuk mengabdi pada tanah leluhur berasal dari keinginannya untuk memajukan kampung kelahirannya agar mampu bersaing di era modern seperti saat ini. Selain idealisme, kembalinya Dwi ke kampung halamannya di Kampung Pasir Karet, Desa Cijayanti di daerah Bogor, Jawa Barat, juga dipicu karena di sana masih terdapat anak-anak yang buta huruf atau buta aksara. Ia ingin memberantas buta huruf dengan ilmu yang ia miliki. Di usianya yang baru berumur 24 tahun, Dwi mampu meningkatkan kualitas pendidikan di kampungnya, seperti dengan membangun ruang perpustakaan dan ruang belajar gratis bernama TBM Balai Baca Cijayanti. Tak hanya itu, Dwi juga mengenalkan teknologi gawai dan internet kepada anak-anak dan juga masyarakat. Selain meningkatkan pendidikan anak-anak, Dwi juga meningkatkan perekonomian daerahnya dengan memberikan pelatihan keterampilan hingga warga di kampung ini mampu menjadi wirausahawan. Ya, untuk mengetahui seperti apa aksi pulang kampung membangun kampung ini, untuk membahasnya kita langsung saja berdiskusi dengan Kak Dwi Sulistianingsih selaku pendiri TBM Balai Baca Cijayanti. Selamat siang Kak Dwi, apa kabar? Salam sehat. Siang Kak, baik, salam sehat juga. Wah, luar biasa sekali. Kalau tadi kita lihat di tayang sebelumnya, akhirnya ada aksi pulang kampung untuk membangun kampung. Tadi juga disebutkan bahwa sudah kuliah sampai sarjana S1 dan ini memilih untuk membangun kampung halamannya dibanding berkarir. Boleh diceritakan sedikit kenapa akhirnya tergerak untuk melakukan pengabdian begitu di lingkungannya? Yang pertama sih aku kayak punya utang pengabdian sih. Kayak aku tuh mungkin anak yang beruntung bisa kuliah sampai ke Semarang gitu kan, ke Undip, ke negeri. Sedangkan teman-temanku enggak. Nah, gimana caranya gelar yang aku punya ini bisa bermanfaat nih, bisa aku share ke teman-teman yang ada di wilayah aku sendiri sih. Itu sih tantangannya, kayak aku pengen orang yang ada di sekitar aku, di desa aku tuh juga ikut sukses bersama gitu. Luar biasa sekali, bahkan mendapatkan universitas bergengsi negeri gitu ya. Kak Dwi sendiri apa sih kemudian yang Kak Dwi lihat begitu yang akhirnya terdorong saya harus bangun nih sesuatu di lingkungan saya, apakah sumber dayanya, pendidikannya atau seperti apa sih Kak Dwi? Sumber daya manusianya sih Kak, itu yang pertama yang membuat aku terdorong untuk kayak desa itu sumber daya alamnya itu bagus loh, tetapi sumber daya manusianya nggak ada. Nah, kalau misalkan terus seperti itu, ya lama-lama kita akan terempit dong, kayak banyaknya perusahaan yang datang, dan kita akan hanya menjadi seorang penonton. Nah, aku tuh pengen merubah mindset sumber daya manusia yang ada di desaku itu untuk, yuk kita semua itu juga bisa berperan aktif, kita juga semua bisa memberikan keputusan, kebijakan ketika emang ada pembangunan dan lain-lainnya. Jadi yang aku lihat di sini itu kayak, ayo semua kita bergerak, kita sukses bareng, kita membuat desa ini maju ke depannya gitu. Jadi lebih kayak ke sumber daya manusianya sih yang emang aku fokus gimana caranya mereka bisa terbuka pikirannya, walaupun mereka tidak sekolah atau mereka tidak menginjak bangku kuliah, tapi dengan aku yang memiliki pengalaman di situ bisa membuka mindset teman-teman yang ada di sini. Luar biasa, membangun sumber daya manusia di Kampung Cijayanti begitu ya. Kalau boleh tadi di-mention banyak, mungkin Kak Dwi sendiri melihat banyak yang putus sekolah, kemudian tidak punya kesempatan untuk sekolah tinggi gitu ya. Bagaimana sih kondisi masyarakat di sana sendiri? Akhirnya juga Kak Dwi tergerak nih untuk membangun potensi-potensi luar biasa dari masyarakat di sana. Nah, kalau untuk melihat dari masyarakat di sini tuh kayak mereka masih banyaknya pernikahan usia muda, terus juga masalah pendidikan kurangnya dukungan dari orang tua maupun orang lingkungan. Jadi pendidikan sendiri itu masih kayak jauh banget gitu kan, padahal potensinya ada. Jadi kayak kenapa
aku membangun taman baca ini, yang pertama aku pengen memberikan kualitas pendidikan yang sangat bermutu gitu. Apalagi di era digital ini tidak ada lagi masyarakat yang dia harusnya bekerja jadi kasir Indomaret, tetapi gara-gara dia tidak bisa komputer akhirnya dia nggak jadi kerja. Hal-hal seperti itu sih sebenarnya itu yang kayak miris banget, kok bisa ya kita tertinggal gitu, padahal mereka sekolah, tetapi ketika ditanya kalian di sekolah belajar apa, kayak ada nggak pelajaran komputer, ada nggak perpustakaan, dan itu nggak ada jawabannya. Mereka kayak, wah ini nih PR besar aku, gimana caranya aku bisa bertanggung jawab dengan diri aku dan aku sebagai mahasiswa juga gitu untuk bisa mengembangkan desa ini gitu. Baik, mengaplikasikan Sumpah sebagai mahasiswa begitu ya, Kak Dwi. Kemudian kalau tadi juga menyinggung sedikit mengenai TBM Cijayanti sendiri, Balai Baca Cijayanti. Bagaimana sih perjuangannya membangun itu di kampung Kakak dan bagaimana respon masyarakat sekitar? Perjuangannya itu sebenarnya tuh aku berjuangnya itu dari tahun 2015 ketika aku lulus dari sekolah SMA aku keterima di Undip. Itu aku mulai memetakan apa yang aku akan kerjakan 5 tahun ke depan. Jadi setelah 2015 orang-orang tuh main, kalau aku tuh kayak memetakan aku punya desa dan SDM-nya nggak ada gitu. Bagaimana caranya desa ini bisa maju? Dari situ aku mulai memetakan. Dari tahun 2015 aku berangkat kuliah ke UND ke Semarang. 1 bulan sekali aku itu pulang pergi dari Semarang ke Bogor untuk door to door ngajak pemuda, yuk kita buat program di desa kita sendiri. Jadi banyak, walaupun ada banyak sumber daya manusia yang bagus, tetapi mereka lebih banyak keluar organisasinya tuh, aktifnya tuh, kan sayang banget kan. Nah dari situ perjuangan aku dimulai di tahun 2015, aku door to door dari anak mudanya, sampai pada akhirnya aku lulus dari kuliahku, aku kembali lagi ke kampungku. Itu tantangannya itu ya gimana caranya membuka mindsetnya dulu, setelah membuka mindsetnya orang-orang di sini, baru aku bisa memperkenalkan program yang aku akan bangun di desa ini. Wah, luar biasa. Bahkan ada visi misi ya dari mungkin jenjang sekolah ini sudah ingin kembali lagi ke kampung halamannya untuk nanti menggerakkan teman-teman di sana. Luar biasa sekali. Kak Dwi, kalau boleh diceritakan ada kegiatan apa saja sih kemudian yang juga dilakukan oleh teman-teman dari TBM Balai Baca di Cijayanti sendiri? Pertama kegiatannya itu yang pertama tentang di TBM Balai Baca Cijayanti tentang sumber daya manusia anak-anak kecil, di mana aku nggak mau lagi melihat ada anak SD usia kelas 5 SD dia belum bisa baca. Itu hal yang pertama. Itu aku akan memberantas buta aksara anak SD. Itu programnya yaitu ada kelas kalistung, ada kelas gemar membaca. Kelas gemar membaca ini diperuntukkan untuk anak-anak tuh mereka tuh bisa lebih percaya diri. Karena setelah aku melihat banyak anak muda di desa Cijanti itu yang dia masih pasif, masih belum berani aktif karena ya mungkin keterbatasan mereka untuk sering komunikasi dengan orang lain. Nah, disinilah di TBM Balai Baca ini aku membuat kelas gemar membaca, mereka itu bisa bereksperimen, berekspresi tentang mendongeng, bercerita, menulis, dan lain-lain. Dan juga ada kelas bahasa Inggris, terus juga ada kelas literasi digital yang mana kita pengen pemuda di sini tuh melek komputer, melek digital, mereka tuh bisa bijak menggunakan HP gitu kan, media sosial dan lain-lain. Nah juga kita melihat dari perjalanannya waktu, ternyata aku tuh nggak bisa mengajak anak muda untuk membaca buku. Nah aku pakai tips and tricksnya itu, strategi-strateginya tuh kayak mendirikan petani milenial yang itu aku khususkan untuk anak muda, dan juga aku mendirikan forum UMKM, klinik UMKM Cijayanti yang mana itu aku khususkan untuk orang tua, jadi orang tua produktif. Jadi dari mulai anak kecil itu taman bacanya aku siapkan untuk SDM kedepannya. Setelah itu aku buat juga namanya petani milenial yang mana aku tuh nggak mau melihat anak-anak muda itu hanya rebahan, tetapi mereka juga bisa produktif nih dengan ada lahannya yang walaupun terbatas tapi kita bisa maksimalkan. Dan juga orang tua deh untuk ibu-ibu yang mana walaupun ya kita juga nggak bisa pungkiri ya banyak juga yang cerai karena nikah muda. Nah orang-orang seperti itu ya, yuk bu kita bikin produk, kita jangan hanya mengandalkan suami, tetapi aku juga lagi ngegagas gimana caranya perempuan ini juga gendernya itu sama.
Luar biasa. Ini program-programnya. untuk fokus terhadap edukasi, tadi ada literasi dan juga permasalahan-permasalahan tentang pendidikan yang ini masih ada kesenjangan begitu ya di masyarakat Cijayanti sendiri. Bagaimana sih kemudian kakak mengajak untuk anak-anak di sana ikut belajar dan menuntaskan apa yang belum mereka bisa seperti tadi baca, menghitung, dan juga menulis. Itu kan tidak mudah. Mungkin ada juga yang menolak untuk ikut program ini. Nah, ada strategi khusus gak sih Kak untuk mengajak supaya akhirnya semua masyarakat ini juga merasakan layanan yang luar biasa dan memanfaatkan adanya edukasi-edukasi dari TBM Cijayanti ini? Kalau strategi khusus untuk anak-anak sendiri sih, kayak awal-awal sih aku kayak pakai iming-iming kayak, ayo aku punya permen loh, kalian mau baca apa gitu. Terus juga kayak aku mendatangkan teman-temanku untuk kayak, bantu aku dong ngajar anak-anak di desaku gitu. Ternyata mereka dengan cara iming-iming ataupun dengan cara ada ketemu orang baru itu seneng banget sih yang aku perhatiin gitu. Dan sampai akhirnya di mana mereka tuh udah kayak nggak butuh iming-iming lagi, mereka butuhnya, kak aku pengen belajar, kak aku pengen bisa baca, kak aku pengen bisa nulis, kayak sampai di mana titik aku pernah meliburkan anak-anak BBC gara-gara nggak ketampung kak. Jadi pernah ada 100 anak yang datang ke BBC dan itu kebetulan aku sendiri karena teman-temanku lagi ada kegiatan lain, kayak akhirnya aku liburin. Itu kayak merasa berdosa sih, cuman karena BBC ini udah menjadi tempat favorit anak-anak untuk belajar, ya akhirnya salah satu strategi aku untuk kayak nggak terlalu gimana-gimana begitu kan, anak-anaknya juga biar bisa belajar bareng, ya seperti itu sih. Wow. Cuman emang cara-caranya itu lebih kayak kita mencari program yang emang belum pernah mereka dapetin di sekolahnya, itu sih yang paling utama. Akhirnya banyak anak antusias, banyak teman-teman juga ingin berpartisipasi dan ini menarik. Bahkan tadi di lini perekonomian masyarakat sekitar juga ini akhirnya terbangun. Nah, kita akan bahas nanti ya Kak Dwi seusai jeda. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali dan melanjutkan perbincangan. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.